Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok Meigo, saya akan mendokumentasikan aplikasi ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Maulana Afriza sebagai dokumentasi di kelompok saya. Jadi langsung ke aplikasi ini. Di sini kita ya diawali dengan dashboard login. Jadi langsung kita masuk. Oke, di sini di login ini ada dua tipe. Yang pertama yaitu menggunakan RFID, yang kedua bisa manual. Jadi kalau misalkan menggunakan RFID, kita harus menggunakan kartu khusus untuk untuk login instan. Oke. Dan yang satunya yaitu manual. Jadi kita masukin username dan password. Jadi langsung login, masuk. Nah, kalau misalkan lupa password, kita bisa masukin username kita dan masukkan password baru. Oke, password sudah diubah. Oke, di dashboard ini kita menampilkan beberapa riwayat kecuali member yang hanya sehari saja. Setelah kita memasuki fitur dashboard, selanjutnya kita akan membahas fitur produk. Di fitur produk ini kita bisa mencetak barcode barang, bisa nambah data barang, bisa ngedit barang juga, dan bisa menghapus barang juga. Yang pertama kita akan mencetak barcode barang. Kita ambil satu di sini. Lalu kita tekan tombol cetak. Maka akan muncul barcode barang secara otomatis. Dan yang kedua, itu kita bisa menambah barang sendiri. Nah, jadi sini kita tambah ID produknya. Lalu kita masukin jenis produknya. Lalu kita masukkan nama produknya. Oke, sudah. Masukkan harga belinya. Harga jual. Lalu masukkan stoknya. Lalu kita tekan tombol tambah di sini. Data akan masuk secara otomatis. Yang ketiga yaitu kita bakal edit barang. Kita ambil salah satu di sini, casing HP ini. Kita mau ngubah yang mana dulu nih? Mau ngubah nama produk, atau harga, beli, jual, atau stok. Di sini kita bakal ngubah isi stoknya. Kita ubah isi 5 ya. Oke, kita edit. Data berhasil diubah. Dan di sini kita juga bisa menghapus barang. Jadi kita pilih barang, salah satu barang, lalu kita hapus. Maka akan muncul notifikasi data berhasil dihapus. Selanjutnya yaitu transaksi penjualan. Di transaksi penjualan ini kita bisa mencari barang secara cepat melalui pencarian cepat. Jadi sini kita bisa mencari barang yang kita perlukan, yang dibutuhkan oleh pelanggan. Seperti contoh casing, kita masukin harga. Nah, di sini juga bisa menggunakan scan barcode.
maka akan otomatis masuk ID barangnya. Oke. Langsung ke tahap selanjutnya itu ke total transaksi. Di sini kita masukin RFID member, lalu kita masukin uang pembayaran. Kalau misalkan ada lebih, maka akan otomatis memunculkan uang kembalian. Dan di sini kita tambah. Nah, di sini juga bakal muncul diskon jika pembeliannya lebih dari satu dan beda jenis. Itu langsung masuk di list permanen. Lalu kita cetak pembelian yang tadi dengan cara kita tekan dulu, lalu tekan cetak. Setelahnya itu kita print, langsung oke, maka akan otomatis keluar. Fitur selanjutnya yaitu restock. Hampir sama seperti fitur sebelumnya, hanya saja bedanya di fitur ini kita bisa mengubah harga barang. Seperti contoh, kita cari lagi di pencarian cepat, lalu kita cari USB Vigen, lalu kita ganti harga baru. Contoh kita kasih harga 15.000. Harga beli kita ganti 15.000. Lalu harga jual baru kita turunin hingga 20.000. Lalu jumlah belinya kita kasih 3. Jadi total harga, maka akan muncul total harga. Dan langsung kita tekan tombol tambah. Nah, ini bisa misalkan kalau menurunkan harga yang lebih drastis. Jadi maka akan muncul notifikasi harga jual lebih mahal, harga jual lebih rendah dari harga beli. Apakah Anda yakin ingin menyimpan transaksi ini? Kalau emang ingin mengubahnya dengan harga paling rendah, maka tekan tombol yes saja. Maka akan langsung menyimpan di data ini. Selanjutnya yaitu fitur member. Di sini di fitur ini kita bisa menambahkan beberapa member. Di sini juga hampir sama kayak sebelumnya, ada fitur tambah, edit, dan hapus member. Di sini kita bisa masukin member. Ya, contoh kita masukin member. Kayak gini contoh. Oke, di sini kita udah masukin ini, terus nama membernya anggap aja Supartini. Terus nomor teleponnya. Oke, sudah. Alamatnya kita isi. Oke, langsung kita tambah. Maka data member sudah masuk, data member baru sudah masuk di sini. Di sini juga kita bisa ngedit
ada yang mau diubah apanya, kayak misalkan nama Superman gitu misalkan, itu bisa edit. Nah, maka otomatis sudah berubah. Kita juga bisa hapus member kalau misalkan sudah lama tidak berlanggan. Di sini kita bisa hapus. Apakah Anda yakin? Ya, data berhasil dihapus. Oke, langsung ke fitur selanjutnya yaitu fitur supplier. Fitur yang dikhususkan untuk supplier. Hampir sama seperti sebelumnya. Di sini kita bisa nambah, bisa ngedit juga, sama bisa ngapus juga. Nah, singkat saja, langsung ke fitur selanjutnya ya, fitur terakhir yaitu fitur laporan. Di sini kita eh, bisa melihat data terakhir, data pemasukan terakhir. Seperti kita ambil eh, tanggal 6, di sini ada tanggal akhir, kita ambil tanggal 15. Lalu di sini ada kita tampilkan. Nah, di sini bakal eh, melihat melihat data dari tanggal awal hingga tanggal akhir. Di sini kita juga bisa kalau memang ingin lebih luas lagi, di sini kita bisa dilebarkan. Nah, di sini bakal bisa tampilin lebih luas lagi. Setelah itu kita bisa cetak juga, cetak ke cetak untuk mengunduh data. Oh iya, tinggalan tanggal awal, masukkan tanggal awal, lalu tanggal akhir. Oke, lalu kita cetak. Maka otomatis bakal muncul di sini. Gitu. Oke, saja. Lalu kita logout, lalu kita kembali. Dan itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.